Oke, selamat bertemu kembali di dalam digital content tentang mata kuliah psikometri. Tema yang akan dibicarakan pada kesempatan ini adalah tentang pengantar pengukuran dan fungsinya bagi ilmu psikologi. Tema ini berkaitan dengan learning outcome pertama, yaitu describe what measurement is and its various aspect in psychological research. Pengukuran psikologi. Pengukuran itu didefinisikan sebagai pemberian angka pada objek atau peristiwa berdasarkan beberapa aturan. Makna dari pemberian angka itu sendiri adalah mencocokkan atau memetakan skor pada suatu entitas atau atributnya sesuai dengan beberapa prosedur. Aturan ini adalah komponen yang paling penting dari proses pengukuran, karena kualitas pengukuran atau produk dari proses pengukuran sangat bergantung pada mereka. Artinya produk atau hasil pengukuran bergantung pada aturan yang dibuat dan yang dijalani. Misalkan untuk pengukuran IQ itu ada aturannya, yaitu aturannya yang biasa dilakukan dalam ilmu psikologi adalah mental age atau yang biasa disingkat dengan MA itu dibagi dengan chronological age kemudian dikalikan dengan 100. Ini adalah salah satu contoh aturan dalam pengukuran. Nah, yang perlu diketahui juga, objek yang diukur itu menurut ilmuwan fisik atau ilmuwan dalam natural science itu mereka menggunakan istilah properti untuk melukiskan kualitas atau kuantitas dari suatu entitas fisik yang mereka ukur. Jadi objek yang mereka ukur itu dinamakan properti. Sedangkan ilmuwan sosial lebih suka menggunakan istilah atribut untuk menunjukkan kualitas atau kuantitas pada setiap fenomena manusia atau sosial. Jadi ada pembedaan istilah dari kalangan ilmuwan sosial maupun dalam kalangan ilmuwan fisik atau natural science. Kalau dalam natural science itu properti istilahnya, kalau dalam ilmuwan sosial lebih suka disebut dengan atribut. Fungsi pengukuran. Para ilmuwan menggunakan pengukuran untuk memastikan tingkat atau magnitude atau besarnya suatu secara presisi. Sebab dengan menggunakan pengukuran akan didapat data atau informasi kuantitatif tentang objek atau fenomena atau sistem atau atribut lainnya. Nah, misalkan ada pengukuran tentang sosial, pengukuran agresivitas. Maka melalui pengukuran agresivitas akan diketahui. Di sini ada dua orang, misalkan agresivitas si A dan agresivitas si B. Maka dengan jalan pengukuran bisa diketahui secara presisi, secara tepat apakah si A lebih tinggi agresivitasnya dengan si B atau sebaliknya, atau bisa juga sama. Nah, itu hanya bisa dilakukan melalui pengukuran. Nah, melalui pengukuran dan kuantifikasi yang berdasarkan pada model matematik dan statistik, para ilmuwan dapat melakukan uji beda terhadap objek kajian mereka atau menguji hubungan antara objek dengan tingkat akurasi yang besar. Ini maksudnya dalam penelitian biasanya ada dua hal yang ingin dilihat oleh peneliti. Bisa melihat perbandingan atau uji beda terhadap objek, misalkan kelompok A, kelompok B, atau bisa juga ingin melihat hubungan misalkan antara X dan Y. Misalkan dalam psikologi kita contohkan misalkan antara agresivitas dengan
Misalkan tayangan yang mereka tonton. Nah, apakah ada hubungannya atau tidak, atau ada bedanya atau tidak, maka ini bisa dilakukan. Karena, untuk melihat perbedaan 2 buah kelompok misalkan, itu kita harus punya informasi tentang kelompok A yang bersifat kuantitatif, kita juga harus punya informasi tentang kelompok B yang bersifat kuantitatif. Maka data ini bisa di-compare atau bisa diuji dengan statistik. Jadi sebetulnya pengukuran ini adalah dasar untuk pengujian statistik dalam penelitian. Nah, ini contoh ketika kita ingin melihat hubungan antara need for achievement atau motivasi berprestasi dengan prestasi siswa misalkan. Jadi untuk melihat apakah motivasi berprestasi memiliki hubungan dengan prestasi itu sendiri, kita perlu mengukur pertama motivasi berprestasi. Kemudian kita mengukur lagi tentang prestasi. Nah, dari data ini, maka kita bisa melakukan uji korelasi dalam statistik. Tanpa ada pengukuran, maka uji korelasi antara kedua buah atribut ini tidak bisa dilakukan. Jadi, semua pengujian statistik, hampir semuanya itu dasarnya bisa dilakukan karena adanya pengukuran. Tanpa ada pengukuran, maka uji-uji hipotesis dalam penelitian itu sulit sekali bisa dilakukan. Nah, untuk sebagai bahan latihan atau assignment, carilah contoh kasus yang menggunakan pengukuran psikologi sebagai pemecahan masalahnya. Untuk sementara ini, sekian video digital konten tentang pengukuran. Jangan berhenti, silahkan saksikan video-video digital konten lainnya yang berkenaan dengan psikometri. Sekian, terima kasih.